Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang metode penjumlahan vektor, yaitu dengan metode jajar genjang. Oke, yang mana penjumlahan dua buah vektor yang dilakukan dengan cara menggambarkan kedua vektor saling berhimpit pangkalnya sebagai dua sisi yang berdekatan dari sebuah jajar genjang. Oke, jadi maksudnya metode jajar genjang ini adalah cara menjumlahkan dua buah vektor yang menggambarkan pangkalnya saling berhimpit. Nah, jadi maksudnya nih, ini ada pangkal vektornya, ini ujungnya, ini pangkalnya, ini ujungnya. Jadi kedua pangkal ini saling berhimpit, jadi sehingga membentuk sudut. Jadi kalau ada dua buah vektor yang pangkalnya bisa berhimpit dan saling membentuk sudut, ini nanti bisa kalian selesaikan dengan metode jajar genjang. Sementara yang mana resultannya digambarkan dengan yang warna biru ini, yang dilambangkan dengan C. Nah, jadi dapat ditegaskan kembali, metode jajar genjang digunakan apabila dari soal itu ada sudut apit atau kedua vektornya berhimpit. Nah, jadi yang berapakah resultan yang dialami oleh kedua vektor itu dilambangkan dengan C, yang mana dapat dituliskan C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Jadi vektor 1 dikuadratkan ditambah ini A-nya ditambah dengan vektor B atau vektor 2 dikuadratkan ditambah 2 kali AB cos theta. Dengan cos theta, sudut yang diapit oleh kedua vektor. Oke, jadi dengan ini merupakan kalau seandainya diminta penjumlahan. Kalau seandainya nanti di soal itu diminta selisih atau hasil pengurangan vektor, ini bisa selisih atau hasil pengurangan vektor yang mengapit sudut gitu misalnya, rumusnya hampir sama dengan rumus penjumlahan. Cuma bedanya kalau dari penjumlahan kan tadi R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Kalau dia selisih, tanda plus di sini diganti pakai tanda minus. Nah ini, tanda minus ini ya. Jadi ini aja kalian hafalkan. Jadi kalau untuk selisih, kalau untuk penjumlahan vektor di sini tandanya positif, kalau untuk pengurangan tandanya minus. Jadi yang lainnya sama. Jadi R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Sama, AB juga merupakan sudut apit. Cos theta maksudnya merupakan sudut apit. Nah, sementara A dan B sini adalah dua vektor yang mengapit. Untuk lebih jelas memahami tentang penjumlahan vektor secara jajar genjang, mari kita coba ke soal berikut. Jadi pertama, dua buah vektor masing-masing besarnya ada F1 3 Newton, F2 5 Newton. Kedua vektor tersebut berada pada satu titik tangkap. Nah, sini sudah jelasin ada kata pada satu titik tangkap, berarti dia sudah jelas menggunakan metode jajar genjang. Dan disebutkan dipertegas sudutnya 60 derajat. Maka besar resultan. Sini kalau diminta resultan berarti hasil penjumlahan. Ingat tadi resultan rumusnya adalah akar. Jadi R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB gitu kan, dikali dengan cos theta. Di sini dari soal kita udah ketahui bahwa ada F1 yang nilai 3 Newton, yang mana F1 sama aja artinya dengan A. Jadi boleh kok ini kalian pakai A atau ini kalian pakai A, terserah, ini boleh bolak-balik tidak masalah. Jadi misal karena di sini adanya F1 dan F2, jadi saya ganti biar gampang, maka nilai A-nya boleh ganti ini akar F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Jadi silakan dimasukkan angkanya. F1 nilainya adalah 3 kuadrat ditambah dengan F2 nya adalah 5 kuadrat tambah 2 dikali 3 dikali 5 kali cos 60. Jadi kalian langsung gunakan cos 60 boleh. Nah, jadi kita masukkan nilainya, berarti ini akar. Jadi 3 kuadrat 9, 5 kuadrat berarti 25. Jadi 9 ditambah dengan 25 ditambah dengan ini 2 kali 3 kali 5 berarti 2 kali 3 6. 6 dikali 5 berarti 30. Jadi saya tulis 30 kali cos 60 adalah setengah. Jadi akar 9 ditambah dengan 25, 30 dengan setengah coret, ini sisa 15. Berarti tambah dengan 15. Tinggal ditambah aja nih, akar 25 ditambah 15 berarti 40. 40 tambah 9 berarti 49.
Jadi akar 49 itu adalah 7. Jadi jawaban yang paling tepat atau resultan dari dua vektor 3 dengan 5 yang dibentuk sudut 60 derajat itu adalah 7 Newton. Jadi jawaban paling tepat itu adalah yang A. Mari kita cek ke soal berikutnya. Dua buah gaya masing-masing F. Jadi ada dua ya, besar sama-sama F. Jadi nilai A-nya nanti boleh kalian ganti F, nilai B juga boleh ganti F. Kalau dibilang dua buah gaya masing-masing F. Berada pada satu titik tangkap. Di sini ada kata satu titik tangkap. Berarti dia berhimpit, artinya metode yang digunakan pasti metode jajar genjang. Apabila resultan, di sini ada kata resultan, gaya tersebut besar sama dengan F, berarti ini resultan, ini nilai juga sama dengan F. Jadi semuanya F. Maka berapakah besar sudut apitnya? Jadi theta ditanyakan. Ya, ke sini ada kata resultan, nah ada titik tangkap, berarti kita gunakan rumus resultan vektor dengan metode jajar genjang. Itu resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali dengan B kali cos theta. Ya, jadi kita masukkan nilainya. Resultan itu nilainya adalah F, jadi kita masukkan nilainya F. Berarti ini akar. Ini ada A kuadrat, vektor A nya juga F, berarti ini F kuadrat. Ditambah B juga F kuadrat. Ditambah 2 dikali A nya F, B juga F, kali cos theta mau kita cari. Nah, jadi untuk menghilangkan Untuk menghilangkan akar ini kedua ruas harus dikuadratkan. Jadi kuadratkan kedua ruas. Jadi kuadratkan, jadinya nilai F ini adalah dikuadratkan, maka jadinya F kuadrat sama dengan akar dikuadratin, akarnya hilang, berarti kuadrat juga hilang, maka jadinya dalam kurung ini berarti F kuadrat ditambah dengan F kuadrat ditambah ini 2 kali F, berarti F kan F kuadrat nih, jadi 2 dikali F kuadrat dikali dengan cos theta. Nah, sekarang karena kalian sudah selesai mengkuadratkan, makanya akarnya ini hilang. Jadi kayak gini, jadi saya lanjut nih F kuadrat. Tinggal ditambah aja nih, F kuadrat ditambah F kuadrat sama aja artinya dengan, atau kita kumpulkan F kuadrat dan F kuadratnya. Jadi kalau kita mau mencari theta sudutnya, jadi F yang F ini kita kumpulkan. Ini awalnya dia plus, pindah ruas ke sini jadi minus. Ini plus, pindah ruas ke sini jadi minus. Nah, berarti ini min F kuadrat, min itu yang dari yang ini ya. Kemudian ini plus, pindah ruas ke sini juga jadi minus. Jadi min F kuadrat juga. Oke, nah udah habis nih sama dengan 2F kuadrat kali cos theta. Lanjut nih F kuadrat dikurang dengan F kuadrat, itu kan jadi F kuadrat dikurang dengan F kuadrat 0. 0 dikurang dengan F kuadrat berarti min 1F kuadrat. Jadi min 1F kuadrat sama dengan 2F kuadrat. Ini cos theta. Jadi kita coret nilainya, ini habis F kuadratnya habis dengan F kuadrat. Jadi awal sini ada 2, pindah ruas ke sini jadi bagi. Jadi min 1/2 sama dengan cos theta. Jadi cos theta kita bernilai adalah minus setengah. Nah, sekarang sudut berapakah yang hasil cosnya min setengah gitu. Jadi sudut yang hasil cosnya min setengah itu adalah 120 derajat. Maka theta sama dengan 120 derajat. Jadi jawabannya adalah E ya. Jadi tolong dihafal nanti tabel trigonometri. Kalau 30 biasanya cosnya setengah akar 3. Kalau dia 45 itu setengah akar 2. Kalau 60 itu cosnya adalah setengah. Kalau 90 cosnya adalah 0. Oke, jadi 120 adalah min setengah. Oke, kita akan bahas ke soal berikutnya. 3 buah vektor ABC terletak pada satu bidang dan mempunyai titik tangkap yang sama. Besar vektor ini berturut-turut 30, 40 satuan. Nilai kosinus yang diapit antara vektor A dan B. Nah, berarti di sini sudah dijelaskan yang mengapit itu adalah A dan B. Jadi ada vektor A, ada vektor B mengapit. Dan supaya jumlah kedua vektor sama dengan vektor C, berarti sini ada resultan. Kan dibilang dan jumlah kedua vektor ini sama dengan vektor C. Artinya nilai vektor C merupakan sebagai resultan di antara mereka berdua ini.
Nah, jadi kita tulis dah. Jadi resultan itu sama dengan C yang nilainya adalah berturut-turut. Ini kan A, ini B, ini C. Berarti 40. 40. Sementara A-nya adalah 30 dan B-nya itu adalah 20. Pertanyaannya nilai kosinus, berarti nilai cos theta-nya berapa, itu pertanyaannya. Jadi cos theta-nya, jadi cos theta sama dengan berapa ya. Jadi karena ada kata sudut apit, kata sudut tangkap gitu, maka kita sudah jelas rumus yang digunakan metode jajar genjang, yang mana tadi rumusnya R ada resultan ya, karena di sini katanya adalah supaya jumlah ini jadi resultan. Di rumus yang kita adalah rumus resultan, yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah 2AB kali cos theta. Resultan sama dengan C berarti 40. Jadi saya masukkan di sini 40. A-nya adalah nilai A adalah 30, berarti sini akar 30. Ditambah B-nya ini adalah 20, jadi masukkan dia 20. Ditambah 2 kali A-nya 30 kali B-nya 20 dikali cos theta. Oke, jadi untuk menghilangkan tanda akar seperti tadi kita kuadratkan, jadi kuadratkan. Jadi 40 itu dikuadratkan, maka hasilnya adalah 1600. Kemudian akar ini dikuadratkan, akarnya hilang, maka jadinya adalah 30 kuadrat ditambah 20 kuadrat tambah ini 2 dikali 30 berarti 60. 60 dikali 20 berarti 1200. Berarti 1200 kali cos theta. Kita lanjut nih, berarti ini 1600 sama dengan 30 kuadrat. 30 dikuadratin berarti 900 ditambah 20 dikuadratin berarti 400 ditambah dengan 1200 cos theta. Pindah ruasin 900 awalnya positif, pindah ruas jadi negatif. Berarti ini 1600 dikurang 900. Ini juga awalnya plus, pindah ruas ke sini jadi minus, berarti minus 400. Ini sama dengan 1200 cos theta. Jadi kita kumpulkan yang tidak ada cosnya ke sebelah kiri ya, yang tidak ada cos juga. Jadi 1600 dikurang dengan 900 berarti 700. 700 dikurang dengan 400 berarti sisanya 300. Maka ini 300 sama dengan 1200 kali cos theta. Jadi cos theta itu sama dengan awalnya ini kali pindah ruas ke sini jadi bagi. Jadi 300 dibagi dengan 1200. Jadi sederhanain sama-sama bagi 300 berarti 1/4. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor B. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.